Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mulai pengajian Jumat kali ini. Insya Allah temanya adalah pecahnya Islam menjadi 73 fikroh. Yang insya Allah akan dibawakan oleh Profesor Gudang Berusminar seperti biasa. Awalnya kita akan kita mulai dengan tilawah dulu. Akan dibacakan oleh saudara Adi, oleh saudara Wahyu. Saudara Wahyu bisa dibuka di surat An-Najm ayat 1 sampai 5. Kencang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Shadaqallahul azim. Artinya sebenarnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa atiillaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melanjutkan pengajian mingguan. Kali ini insya Allah kita membahas mengenai 73 firqah atau golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai cabang golongan-golongan yang ada di dalam agama Islam. Dan kita harus waspada karena 72 dari 73 golongan itu dinyatakan walaupun mereka mendeklarasi sebagai Islam, mereka adalah ahli neraka. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui betul karakteristik mereka dan mengetahui mana yang satu yang memang Islam yang mukhlisin lahuddin, mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Seperti saya sampaikan pada slide bahwa Islam pecah menjadi 73 firqah atau golongan dan sekarang sudah hampir ratusan dari masing-masing firqah itu bercabang lagi di zaman sekarang. Ya kita tahu berbagai macam aliran muncul karena mereka ingin mendeklarasi sesuatu yang justru sebetulnya bisa menyesatkan generasi kita. Saya awali dengan surat An-Nisa yang berbunyi mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Padahal tadi dibacakan pada surat An-Najm yang pertama bahwasanya perkataan Rasulullah itu bukanlah nafsunya tetapi adalah wahyu Allah juga. Jadi Al-Quran maupun hadis adalah wahyu Allah, di mana Al-Quran isi dan redaksinya dari Allah langsung, sedangkan hadis isinya dari Allah, redaksinya langsung dari Rasulullah SAW. Tapi kedua-duanya yang wahyu Allah. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam yang sangat kuat dalam mengajarkan itu sesuai dengan amanah Allah SWT. Jadi barang siapa mengikuti Rasulullah, maka dia berarti mentaati Allah. Bahkan Allah menjamin dalam surat lain, ya, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, bilang sama mereka supaya ngikutin aku, yaitu ngikutin Rasulullah SAW. Yuhbib lakum, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
maka Allah akan mencintai kamu dan Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi ini pada ayat ini, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya apa? Itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak mengikuti. Nah, demikian pada surat An-Nisa 80. Kita lanjutkan. Kemudian pada ayat yang lain, pada surat Al-Hasyr ayat 7 disampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Pada surat Al-Hasyr ayat 07. Jadi jelas ini juga perintah Allah, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya, dia yang dilarang bukan yang tidak dilaksanakan, yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Hasyr 07. Nah, jadi ini berarti kita ada dasarnya membahas masalah firqah ini. Kemudian dijamin tadi bahwa perkataan Rasul adalah wahyu, ya, bahwa kawanmu Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Tidaklah kawanmu Muhammad itu sesat dan tidaklah dia keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu adalah Al-Quran menurut hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Dijamin oleh Allah langsung. Kemudian hadis yang terkait ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi, maka bahwasanya yang hidup lama, maksudnya hidup nanti lama setelah zaman Rasulullah SAW meninggal, di antaramu niscaya maka akan melihat perselisihan atau perselisihan paham yang banyak ketika itu. Jadi kalau itu terjadi, perselisihan paham banyak terjadi, kata Rasulullah, wanti-wantinya adalah pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang 4 itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman. Jadi itu yang harus dipegang. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Au kama qol rawahu Imam Abu Daud. Jadi disuruh gigit dengan geraham seperti kita main reok Ponorogo itu. Digigit sehingga kita bisa kuat betul, kita goyangkan ke kanan, dia ikut dan sebagainya. Seperti itu kita memegang sunnah dari Rasulullah dan sunnah Khalifah Rasyidin. Ya, jadi memang sudah ada isyarat dini dari Rasulullah, barang siapa nanti hidup di zaman jauh dari umurku, dari meninggalku, dia akan melihat banyaknya perselisihan paham. Yang 73 golongan tadi berkembang lagi menjadi ratusan. Ya. Kemudian hadis yang lain disampaikan dalam hadis Tirmidzi, akan ada dalam umatku 30 orang pembohong. Ya, itu sudah disebutkan, yang mendakwahkan bahwa ia nabi. Sudah banyak kan yang aku nabi, sudah berapa itu? Nanti pokoknya akan 30. Aku adalah nabi penutup dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Itu kata Rasulullah. Belum lagi di Al-Quran bahwa Muhammad itu khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya akan ada pembohong yang mengaku nabi dan dia akan mengajarkan agamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akanlah bergolongan umatku sebanyak 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini sudah jelas sekali eksplisit. 73 itu semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka bertanya para sahabat, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, salah yang satu itu ialah orang yang berpegang atau beritikat sebagai peganganku atau itikadku dan pegangan sahabat-sahabatku tadi Khalifah Rasyidin. Hadis riwayat Tirmidzi. Nanti namanya akan kita sebutkan setelah menyebutkan 70 yang lain. Nah, kemudian kita masuk kepada peringatan Rasul lagi. Akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka tetap atas kebenaran itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi nanti sampai kiamat akan ada seseorang yang tetap berpegang teguh atas kebenaran itu. Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Ya, itu golongan, yang satu masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Maka sahabat bertanya,
siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Baru Rasulullah SAW menjawab kali ini, Nabi menjawab, itulah firqah ahlus sunnah wal jamaah, rawahu Imam Tabarani au kama qala. Jadi jelas bahwa ada yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, dan kita sudah sering mendengarkan itu. Ya, nanti dijelaskan apa sunnah, apa jamaah itu. Nah, pokok pemikirannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam umat Islam ini, ya, dengan mukjizat yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah bisa mengatakan apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian karena ada wahyu. Jadi Rasulullah tadi dikatakan tidak berkata karena kepentingan nafsunya, tapi karena wahyu Allah. Sesudah Nabi SAW wafat akan ada perselisihan paham yang banyak, yaitu 73 paham. Dan di antara 73 firqah itu ada yang mengaku mereka itu Islam, tapi semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selalu berpegang teguh kepada Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin. Mereka itu mempertahankan iktikad atau kepercayaan pegangannya pada sampai hari kiamat. Maka sebagai Muslim kita harus mencari firqah yang diridhoi Allah Subhanahu tersebut, yakni yang dijawab oleh Rasulullah sendiri, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita termasuk muflisin alahuddin qayyimah, ya, maka pada din yang qayyimah, yang lurus. Nah, sejarah munculnya firqah ini kalau kita lihat sejarahnya setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada tanggal 2 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, kaum Ansor dan Muhajirin melakukan musyawarah pemilihan khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Ini asal usulnya kenapa terjadi firqah. Secara mufakat atau aklamasi akhirnya terpilih Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pelanjut khalifah, yaitu setelah Nabi Muhammad wafat. Walaupun ada beberapa perselisihan sebelumnya dalam proses pemilihannya. Perselisihan tersebut tidak menimbulkan firqah dalam usuluddin, dalam pokok agamanya, tapi hanya dalam furu'uddin, yaitu dalam cabang agama. Embrio terjadinya firqah dimulai pada masa kekhalifahan Utsman, yaitu pada tahun 30 Hijriah, dan lahirnya kaum Syiah yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba, ya, seorang pendeta yang tadinya masuk Islam tapi kemudian dia ingkar kembali. Nah, inilah fakta firqah, bahwa fakta firqah sudah menjadi catatan sejarah dan bahkan sudah menjadi bahasan ilmu yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab Usuluddin atau pokok-pokok usul agama. Jadi kalau kita menggunakan Usuluddin berarti pokok-pokok usul agama atau akar agama. Dalam kitab Usuluddin itu termasuk paham-paham, dicatatkan firqah itu ada paham Syiah, ada paham Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Bahaiyah, Ahmadiyah. Ahmadiyah juga sudah disebut, dan lain-lain. Nah, inilah 72 firqah yang ahli neraka. Akan kita bahas satu persatu karakteristiknya, walaupun karakteristik lain masih banyak belum disebut, tapi yang inti-intinya saja. Sekarang kita akan masuk satu persatu. Yang kaum Syiah dulu. Jadi yang pertama, kaum Syiah itu termasuk 72 firqah yang mengaku Islam tapi dipastikan ahli neraka. Pertama, berlebihan memuja Nabi Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali. Bahkan mengatakan Rasulullah itu pencuri kenabiannya si Ali. Makanya orang-orang Iran kebanyakan memberi anaknya namanya Ali karena mereka sangat memuja Ali, bahkan mengatakan Rasulullah itu mencuri, ya, mencuri kenabian Ali. Gara-gara dicuri maka Ali tidak menjadi nabi. Tidak mengakui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Mereka tidak ngakui. Kalau Ali dia ngakui. Ya. Dan kemudian mereka itu meyakini bahwa Al-Quran telah mengalami tahrif atau perubahan. Jadi dianggap kita kayak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pandangan mereka. Ya. Oleh karenanya mereka tidak memandang Al-Quran itu sebagai hukum. Makanya Jumatan itu nggak wajib menurut mereka. Menurut siapa? Menurut Imam Khomeini. Jadi Jumatan itu nggak wajib. Padahal pada surat Jum'ah udah jelas itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi mereka katakan menurut imam kami, yaitu Syekh Khomeini, dia tidak wajib. Karena apa? Karena Al-Quran itu mengalami perubahan. Jadi sudah bukan lagi hujjah, bukan lagi hukum dasar. Itu menurut mereka. Dan kaum Syiah ini terpecah menjadi 22 golongan. Jadi ada macam-macam Syiah tuh. Ya.
Ini ciri-ciri kaum Syiah. Masih banyak lagi. Ada yang bilang mengenai kawin mut'ah, yaitu kawin kontrak dan sebagainya. Itu termasuk dari mereka. Udah jelas kawin dengan niat nanti dicerai itu sudah batal. Karena perceraian itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, apalagi diniatkan dari awal. Ya. Jadi udah nggak bisa diterima kawin kontrak. Kita kembali. Nah, sekarang kaum Syiah. Nah, setelah kaum Syiah kita masuk ke kaum yang kedua, yaitu kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini adalah paham yang terlalu berlebihan juga membenci Sayyidina Ali. Jadi kalau tadi sangat menyanjung, ini sangat membenci Ali radhiyallahu anhu. Padahal sahabat itu nggak bisa dibenci, justru harus diikuti. Dan bahkan ada yang mengkafirkan Ali, malah mereka mengatakan Ali itu kafir. Nah, sekarang kita sudah berani orang-orang sekarang itu hadisnya Tirmidzi maudhu, batal. Wah, sudah hebat-hebatnya ya. Yang kira-kira kalau zaman dulu aja sahabat aja dibilang kafir, nah, kalau sekarang mungkin sampainya pada imam aja. Paham kedua, mereka berfatwa bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi kafir. Padahal yang namanya Islam itu bisa berbuat dosa kecil, dosa besar. Nah, syafaat Nabi itu nanti diberikan kepada orang Islam yang banyak dosa besar. Islam berzina, Islam membunuh orang lain, pokoknya dosa besar. Berbuat buruk kepada orang tua, tapi karena masih Islam bisa mendapatkan syafaat. Tapi kalau mereka orang buat dosa itu kafir, orang kafir itu kan jelas yang tidak menyembah Allah, gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW telah memberitahukan tentang keberadaan Khawarij, yaitu apa? Mereka membaca Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Lafadznya bagus, bacaannya bagus, tapi nggak ada yang diyakini di hati, apalagi dalam bentuk amal. Jadi Al-Quran itu sama sekali tidak menjadi bagian yang mereka ikuti dan mereka yakini. Ya, keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah keluar dari menembus sasarannya. Jadi keluar set gitu, kayak kita nembakin panah itu bagaimana sih iman lepas seperti itu. Ya, ini kaum Khawarij dan ini juga masih banyak yang mewarisinya sekarang ini. Hati-hati. Contohnya ingkar sunnah, mereka percaya ingkar sama sunnah. Terpecah menjadi 20 firqah, pecah jadi 20 golongan nama Khawarij ini. Jadi Khawarij macam-macam namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga kaum Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah kaum yang mempunyai karakteristik yang berbeda lagi, tapi termasuk 72 yang ahli neraka. Kok masuk sini? Wah, keliru. Kembalinya gimana ya? Nah, ini habis Khawarij. Tadi ke mau sampai ke mau tadi. Betul ini. Jadi sekarang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini berpaham bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu itu nggak ada sifat. Jadi sifat Allah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ghafurur Rahim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Sami'ud Du'a, Mujibad Du'a, nggak ada itu sifat itu. Bayangin. Jadi Al-Asmaul Husna itu ya enggak ada. Gitu. Bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri. Maksudnya apa? Semua amal itu kita sendiri. Pasti kita sendiri, bukan karena intervensi Allah, kita sendiri. Nah, padahal Allah menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak nurut sama Quran, ya amalmu kayak binatang ternak. Kalau kamu ngikutin Quran, ya kamu pekerjaannya amal soleh. Itu maksudnya. Tapi mereka mengatakan, itu urusan kita sendiri, urusan Allah nggak ada. Jadi kita mau ngapain aja itu kita sendiri. Gitu. Kemudian mereka juga mengaki Mu'tazilah ini bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata di surga. Mereka nggak yakin. Padahal kita nanti akan melihat Allah di surga. Barang siapa ingin melihatku, maka ia nanti harus banyak taat sampai dia akan melihat Allah di surga dengan sejelas-jelasnya dengan matanya sendiri. Ya, oleh karena itu mereka nggak meyakini, makanya nggak usah bercita-cita masuk surga atau nggak akan bisa melihat Allah seperti di bumi ini juga. Kemudian orang yang mengerjakan dosa besar itu diletakkan di antara dua tempat. Saya nggak tahu apakah antara surga dan neraka, katanya seperti itu. Tapi udah jelas tadi kan kalau Allah jelas hanya ada dua, yaitu surga atau neraka. Bahwa orang berdosa besar tadinya neraka bisa diberikan syafaat, akhirnya dia masuk surga. Ada orang Islam itu masuk neraka dulu, setelah dia habis hukumannya baru masuk surga. Atas itu. Tapi kalau orang kafir, udah jelas ayatnya,
alladzina kafaru wa matuhum kufar, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha. Barang siapa yang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia secara berjamaah, secara berpanjangan terus sampai pokoknya nggak ada selesainya. Kemudian mengakui Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya ruhnya saja. Jadi ini kan banyak debat waktu itu. Ada yang mengatakan Rasulullah itu hanya mimpi. Ada yang mengatakan itu hanya ruhnya saja. Nah, tapi Abu Bakar, beberapa Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu ya sekarang ruh dan jasadnya. Sudah jelas subhanalladzi ya. Nah, subhanalladzi bukan yang surat itu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra ibadi. Ya. Berarti kalau namanya abdi itu apa? Abdi kan hamba kan? Saya tanya, hamba itu ruh doang enggak? Enggak kan? Ada ruh, ada jasad. Jadi enggak mungkin ruhnya saja. Kemudian seorang tokoh Qadariyah atau Mu'tazilah itu yang namanya Al-Jahiz berkata, tidak ada hukum yang pasti melainkan milik akal. Jadi akal itulah hukum yang paling pasti. Quran itu masih bisa dikalahkan sama akal. Dan tidak ada penjelasan yang sahih selain milik akal. Mereka mendahulukan akal sebagai rujukan utama. Itu ciri-ciri Mu'tazilah. Makanya kalau sekarang banyak orang wah ahli apa terus lalu terjemahkan menurut fisika. Wah, ini menurut ilmu kimia. Seenaknya sendiri ya. Nah, itu bisa terjadi mewarisi kaum Mu'tazilah ini. Jadi kalau nanti misalnya babi dilarang, oh karena babi itu mengandung cacing pita. Nah, sekarang sudah ada teknologi nih bisa membunuh pita di sekelumur sekian, berarti dia jadi halal nih. Nah, gitu. Karena pembahasan ilmiah, ya, logika dijadikan hukum. Kemudian kaum Murji'ah, mudah-mudahan ini enggak salah. Nah, kaum Murji'ah ini akal menjadi sumber untuk mengetahui dalam masalah akidah. Jadi akidah itu semata-mata akal. Kita misalnya akidah bahwa Tuhan itu satu, itu akal aja. Jadi kalau nggak sesuai dengan akal, ya mungkin bisa berubah juga gitu. Kalau menurut akal katanya ini aku orang wah ini kayaknya di akal cocok kita pakai gitu. Kalau nggak cocok nggak dipakai. Padahal Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, ikutilah Islam, masuklah Islam secara kafah. Nggak boleh saya cuma nurut yang ini yang masuk akal. Masa sih orang laki-laki dapat warisan 2 kali? Apa hebatnya orang laki? Kenapa jadi yang laki 2 kali, perempuan sekali? Kenapa laki-laki boleh kawinin 4 perempuan, nggak boleh punya suami lebih dari 1? Nah, jadi apa yang menurut mereka akalnya nggak nyangkut, nggak bisa. Sama ini saya lihat ada Jumatan di masjid, itu saya dengar sendiri. Masa perbuatan sedikit amalnya gede? Itu ciri-ciri hadis yang tawaduk, atau apa yang hadis maudhu, hadis batal. Kecil amalnya, itu besar pahalanya, itu ciri-ciri bohong. Jadi dia cuma menurut akal. Bukan berdasarkan bagaimana hadis ini dirawikannya, bagaimana asbabun nuzul dari turunnya hadis. Jadi bukan pakai ilmu hadis, tapi pakai akal. Banyak ini sekarang. Ya. Nah, rokok haram. Nah, kenapa? Karena berbahaya, memabukkan, sudah diteliti sekarang ini kan ada diharamkan dari aslinya. Ini Pak, ini berbahaya, membahayakan. Alah, kopi yang membahayakan, tinju yang membahayakan, duren yang membahayakan. Kenapa nggak diharamkan juga? Karena senang duren, kan gitu. Yang nggak senang rokok iri sama yang bisa ngerokok, bilang haram gitu kan. Nah, jadi padahal jelasnya adalah apa? Hukumnya? Tahu hukumnya? Makro itu kalau ditinggalkan dapat pahala, ya ditinggalkan nggak merokok dapat pahala. Kalau merokok nggak apa-apa, bukan haram yang tipis. Katanya ada istilahnya haram tipis. Tipis gede namanya haram ya dosa. Nah, contohnya itu. Terus kemudian mereka memfatwakan bahwa berbuat maksiat itu tidak memberi mudarat kalau sudah beriman. Jadi maksudnya gimana? Kalau Anda itu sudah beriman, maksiat, dosa itu nggak apa-apa. Kenapa? Anda sudah disayang Allah. Jadi nanti kalau perlu ninggalin sholat juga nggak apa-apa. Kan ada yang katanya eling tuh. Eling. Terus kok yang penting eling, nggak usah sholat, eling. Karena Anda sudah termasuk orang yang menunggali Gusti. Wah, udah tingkatnya udah kayak Godfather. Ya. Jadi pokoknya kalau orang sudah seperti itu ya Alpin, Alpin ini mau dapat jodoh nih, ya. Jadi mereka itu mengatakan kalau kamu itu sudah suci, Pin, itu kamu mau berbuat maksiat tuh nggak apa-apa, gitu kata mereka. Jadi kalau imam-imam berbuat gitu tuh nggak apa-apa, kamu udah tingkatnya udah tinggi. Padahal nggak ada yang seperti itu. Rasulullah yang terbaik masih istighfar 70 kali, 100 kali sehari. Itu orang terbaik di bumi padahal.
Hal tersebut seperti halnya dengan keadaan bahwa berbuat kebajikan itu tidak memberi manfaat kalau kafir. Jadi juga orang kafir berbuat kebajikan tidak memberi manfaat, ya itu sama seperti itu. Karena kan katanya orang kafir itu apa yang dikerjakan nggak akan dinilai Allah. Jadi mereka mengembangkan logika sebaliknya, resiprokal. Demikian juga kalau orang sudah beriman, mudarat pun maksiat pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi cuma akal-akalan semua ya. Nah ini terpecah menjadi 5 firqah. Kemudian yang berikutnya kaum Najariyah, ini ada Islam Najariyah, yaitu yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. Jadi perbuatan kita itu makhluk. Artinya makhluk. Kalau matinya mati ya mati, nggak ada nanti diperhitungkan amal jadi surga, amal jadi bisa mensyafaati anak yang soleh, sudah selesai, sudah nggak bisa gitu ya. Pokoknya nggak ada karena makhluk itu kan mati. Padahal Allah sendiri mengatakan amalnya orang soleh itu alladzina amanu wa aminus solihati ulaika lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, kan gitu. Jadi dianggap makhluk. Ada juga yang mengatakan Quran itu bukan kalam Allah tapi makhluk. Jadi artinya apa? Quran itu bukan mukjizat, gitu loh. Arahnya ke sana. Dan dia juga nanti nggak ada gunanya, kiamat juga hancur. Adalah kalimat Allah. Ya, bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi bahwa sifat Tuhan itu tidak ada. Wah, kacau banget ini pokoknya dah. Ya. Nah, ini bisa dicari lagi, apalagi keburukannya yang lain terpecah menjadi 3 firqah. Yang berikutnya ada kaum yang namanya kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ini menfatwakan bahwa manusia itu majbur. Artinya majbur, tiada berdaya. Jadi apa? Karena tidak berdaya, ya nggak usah ada usaha. Tidak perlu usaha kita hidup itu. Apa udah, pokoknya terserah Allah lah. Ya, perlu kita di masjid terus gitu, nanti rezeki datang sendiri. Nah, kita ya nggak usah tesis, nggak usah belajar, nggak usah ngasih pembimbing, ngilang terus, nanti suluh sendiri gitu ya. Atau untuk dapat dokter, kita tinggal berdoa di masjid tiap hari, ya Allah berikanlah dokter kepada saya karena saya tidak bisa, ya saya lemah dan sebagainya. Nah, gitu, nggak usah cari rezeki. Nah, ini Jabariyah. Jadi dan hanya ada 1 firqah, untungnya cuma 1. Tahu kan ada orang di masjid tiap hari di masjid terus digebukin sama umat. Emangnya rezeki turun dari langit cuma dari masjid? Digebukin karena itu merusak Islam namanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kaum apa ini? Musyabihah, ya, musyabihah. Kaum musyabihah ini memfatwakan adanya keserupaan Tuhan dengan manusia. Misalnya kalau mengatakan apa itu bahwa Allah itu punya apa? Tangan, ya. Allah itu mengatakan kursiyu samawati wal ardh, dia punya kursi Allah, berarti Allah itu duduk kayak kita, punya pantat, punya kaki. Padahal kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi kalau kita nanti menyerupain Allah, ada kakinya, ada bulunya, nah kita kacau. Ya, jadi wajah Allah Allah itu berwajah, ada telinganya, ada wajah itu wajhiyah lillahi tabaraka. Nah, jadi mereka mengatakan umpamanya bertangan itu seperti itu. Ini hanya ada 1 firqah. Ya. Nah, apa akhirnya? Mudah-mudahan ini benar ya koneksinya. Nah, itulah mengapa ada 72. Jadi sudah diidentifikasi ini dalam kitab Usuluddin. Tadi kaum Syiah punya pecah 22 firqah, kaum Khawarij pecah dari 20 firqah, kaum Mu'tazilah 20 firqah, Murji'ah 5, Najariyah 3, Jabariyah, Musyabihah itu juga 1, total 72. Berarti siapa yang 1 ahli surga, yaitu Islam yang mukhlisin lahuddin. Nah, itulah yang harus kita pegang. Nah, yang paling jadi tanggung jawab adalah ku anfusakum, jagalah dirimu dan ahli warismu. Siapa itu? Istri sama anak kita. Jangan sampai anak dibiarkan. Kemarin anaknya Pak siapa itu yang hilang? Anaknya Pak Rizal Sarif, anaknya dosen agronomi hilang hampir 3 bulan, anak perempuannya diculik, diikat pakai ini. Ya, itu yang saya pernah ceritakan. Nah, nanti dikasihin pemikiran-pemikiran seperti ini. Nanti dididik tukang ngebom Hotel Marriott, Giant Bogor atau apa gitu ya. Kemudian, nah firqah cabang yang lain, tapi sebetulnya sudah, yaitu kaum Qadariyah yang termasuk dalam firqah Mu'tazilah. Nanti ada lagi Bahaiyah. Itu ada, saya pernah Bahai itu kalau sholat telanjang. Orang-orang dari Iran nggak salah itu ada. Waktu saya di Kanada, mereka punya kelompok Ahmadiyah. Kenapa Ahmadiyah termasuk Syiah? Karena menyatakan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, yaitu kalau mereka ahli dan sebagainya. Ya. Nah,
Sekarang siapakah yang ahli surga itu? Adalah ahlu sunnah wal jamaah, itu firqah yang satu yang ahli surga itu. Apa arti ahlu sunnah? Pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang aku perintah laksanakan, apa yang aku larang tinggalkanlah. Loh, yang nggak dilarang nanti dulu, yang nggak pernah dilarang nanti dulu. Nah, lihat nih contoh. Saya ngaji Quran pakai tajwid. Ini ada huruf, ada hukumnya, ada tajwidnya, ada apa itu, harokat dan sebagainya. Padahal di Quran zaman Rasulullah SAW nggak ada itu. Saya mau tanya, apakah itu berarti dosa? Nggak ngikutin Rasulullah kan? Nah, apakah Rasulullah melarang? Tidak. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ngikutin sunnah. Jadi ada orang sekarang apa-apa katanya Rasulullah nggak merayakan hari lahirnya. Kalau ada itu, sekarang tanya dibalik, ada nggak larangan Rasulullah memperingati Maulid Nabi? Itu tanyanya. Ya. Nah, jadi penganut sunnah Nabi. Rasulullah sendiri merayakannya dengan apa? Ditanya, Rasulullah mengapa engkau puasa hari Senin? Aku puasa hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku. Nah, apa artinya wal jamaah? Jamaah artinya penganut, pegangan, keyakinan, al-iman, dan huda, jalan. Alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, dikatakan inilah Al-Qur'an, petunjuk yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, dijamin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini maksudnya. Apa saja yang ada di Quran dan hadis yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Itu yang dimaksud jamaah. Jadi mengikuti sunnah Nabi dan semua keyakinan, iktikad yang diambil oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sahabat itu ahli surga, udah dijamin. Sahabatnya Rasulullah itu. Jadi kita nggak usah takut empat sahabat itu, Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman. Kalau ada orang yang mendiskusikan, itu zamannya peperangan, waktu zamannya perang gajah itu antara Siti seperti itu dengan Aisyah, siapa perang waktu seperti itu, ahli bait dan sebagainya, ahlul bait ya, maka nggak usah lagi bicara itu karena Allah sudah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, jadi kalau membahas-bahas lagi kelemahan mereka, itu kita malah termasuk orang-orang yang nanti akan masuk dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu dirumuskan oleh seorang ulama usuluddin, yaitu usul agama yang bernama Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari tahun 2016 Hijriah, dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 9 tahun setelah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah mereka yang meluruskan, mengambil berbagai macam apa itu kaidah-kaidah yang diluruskan tadi, sehingga memegang aturan yang disampaikan Rasulullah itu. Dan mereka memegang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari akhir, qadar dan qadar. Tadi kita lihat aja kitabnya ada yang mengatakan itu bukan hujah karena apa, sudah berubah, itu masih kalah sama akal, macam-macam kan. Nah, firqah Ahlussunnah wal Jamaah ada lagi karakteristik yang penting kita ketahui, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, berarti kalimat Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, diturunkan dari Allahul Mahfudz ke Baitul Izzah, dari langit sana akhirat ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah diturunkan ke Rasulullah bertahap-tahap 23 tahun, ya, sehingga Rasulullah SAW akhirnya hafal dalam 20-30 tahun. Wahyu Allah mencakup Al-Quran dan perkataan Rasulullah. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Jadi barang siapa, aku maunya percaya sama Allah tapi nggak mau percaya sama hadis, nggak bisa. Karena wahyu Allah itu mencakup Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai landas utama dalam menetapkan akidah dalam pengambilan dalil. Jadi Al-Quran bukan akal. Ya. Maka ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Bukankah kamu baca Quran? Emang kenapa? Iya. Yaitu akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Nah, ini ada satu ayat menyatakan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Rasulullah mengatakan rokok adalah makruh. Jangan ada orang yang berani-beraninya merubah-merubah itu. Ini ayatnya loh, ini Al-Quran. Ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat, itu dolal. Jadi kalau ada orang katanya apa itu bid'ah dolalah, itu dolal. Ya, bentar dulu, bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah ya. Sesat yang nyata. Ini Al-Ahzab, nanti dicek lagi. Kemudian yang berikutnya,
Nah, sekilas sebaran firqah-firqah ini supaya tahu Indonesia itu apa. Ya, Maroko itu yang firqah-firqahnya madzhab ini, kalau madzhab ini berarti adalah tentang muamalah, bagaimana fikih-fikihnya itu ngikutin. Itikadnya macam-macam. Ini termasuk yang ikat Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhabnya Maliki dan itikadnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Aljazair, nah jadi tidak beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia termasuknya mana ini? Mazhab Syafi'i kebanyakan. Ahlussunnah wal Jamaah. Itikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di Indonesia umumnya, ini di kitab Usuluddin lah ya, umumnya kebanyakan adalah orang-orang Imam Syafi'i. Jadi jarang yang orang lain. Tapi kalau ada yang begitu yang lain, ya jangan disalahin. Karena apa? Imam Maliki ini diakuin secara Usuluddin adalah termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman amalannya beda. Contohnya dia mengatakan bahwa wanita itu kalau sedang haid, dia sudah selesai haidnya, sudah bisa sholat. Kalau Imam Syafi'i selesai haid dan sudah mandi besar, nggak usah dipertentangkan, gitu loh. Ya. Kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, Turki, Tiongkok, Afghanistan, Sudan, Nigeria, mazhabnya Hanafi, malah Hanafi juga muamalah dan fikihnya. Jadi mungkin cara mereka berwudu, cara mereka ini, itu mungkin ada perbedaan. Tapi mereka tetap itikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mesir, Hijaz, sama, mazhabnya kebanyakan Hanafi, Syafi'i. Jadi jangan heran nanti kalau kita pergi ke Afghanistan kok banyak yang berbeda dalam hal wudu, ya karena memang beda kebanyakan. Irak itu mazhabnya Hanafi, malah nggak ada Syafi'i kebanyakan. Jadi Hanafi yang kebanyakan. Ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagian kecil Syiah. Syiah tadi kan udah tahu termasuk yang 72 firqah kan. Indonesia ini Somali, Malaysia, Thailand, Filipina, Hadramaut, Yaman. Wah kita tempat kelahiran Nabi kan di Yaman ya. Nah itu mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah itikadnya. Iran kebanyakan Syiah. Nah, Syiah udah tahu sendiri bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, apa kesimpulan yang kita bisa ambil ya? Bahwa ternyata kita harus senantiasa menuntut ilmu agama itu dengan benar dan cermat dari guru yang hak. Ya, ungduru aman ta'khuduhu dinakum au kama qol. Perhatikan, pelajari, teliti dengan cermat dari siapa kamu ngambil ilmu agama. Jangan sembarangan dari internet. Saya tadi ada suatu blog di salah satu rumah ySHU.com. Itu dipakai oleh salah satu dekan di fakultas yang suka di kelompok dekan membagikan hadis-hadis. Lihat bagus yang selama ini. Saya ngecek akhirnya langsung ke situ. Saya lihat topik Maulud Nabi 73 firqah nggak ada. Tapi pas Maulud Nabi, nah dia ternyata pendapatnya beda, jauh sekali. Tidak ada alasan, tidak ada contoh zaman Nabi dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau berguru nggak tahu gurunya, cuma baca dari blog, sebagian bagus, sebagian bisa keliru. Ya, nah, jadi harus punya guru. Jadi jangan kita ini cuma merasa cukup dengan internet ya, dan sebagainya. Kemarin ini ada yang nelpon saya dari Masjid Alumni. Masjid Alumni tahu ya? Yang dekatnya Tennis Square. Pak Auto gengsi itu kan sekarang nggak tahu berubah jadi orang yang ngurusin masjid, padahal dulu pengusaha peralatan komputer kan. Kalau kontrak-kontrak itu sama dia. Udah, saya pikir suruh ini jadwalnya sholat Jumat. Tapi ya kan, saya lagi mau perjalanan pulang. Ditanya sama Pak Auto, ini Pak Budang ada yang lagi bawa Ustadz kemari, katanya tadi baru ceramah di Fateta, mau dibawa ke sini. Ya terus kenapa? Ini banyak yang kontroversi. Jadi ada yang pro, ada yang enggak nih. Saya bilang begini, saya nggak tahu Ustadz itu, saya tahu namanya karena saya juga diundang, tapi karena saya ada rapat alumni saya nggak bisa hadir. Tapi ginilah, saya nggak tahu. Gini loh Mas, Anda itu kan sekarang menjadi orang yang ngurusin masjid. Kalau sekarang saya tahu masjid itu akan terjadi kegaduhan, Anda mau milih mana? Ya Pak, jadi baik hindari. Nah sudah, itu kan gampang. Udah itu aja, kita nggak usah nilai orangnya. Tapi saya pernah baca bukunya. Nah, salah satu bukunya yang dibaca adalah Jejak Sang Arwah. Jejak Sang Arwah. Nah, saya tidak tahu apa bukunya. Katanya di judulnya ini adalah Thorikoh Modern. Sekarang dari kata modern aja saya sudah mikir, emangnya Allah itu nggak ngerti apa yang terjadi nanti? Sehingga Islam ada dikelompokkan, ada perjanjian lama, perjanjian modern. Ya, itu yang pertama. Kedua, Rasul aja makhluk terbaik. Tentang ilmu agama, tentang gaib yang disuruh nyampaikan, nggak ada yang disembunyikan. Waktu itu ada yang tanya, orang Yahudi, kamu tanya apa Rasul? Tanya tentang ruh. Jangan, percuma kamu nanya soal itu, nggak bakal dijawab Rasul.
Akhirnya dia tetap nanya, wahai Rasulullah, ya, uti minar ruh. Rasulullah nggak jawab, didiemin aja. Rupanya Rasulullah dapat wahyu waktu itu. Dapat wahyu, bunyinya yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, katakan, ya, kulir ruhu min amri rabbi. Sungguh ruh itu urusan Tuhanku. Wa utitum minal ilmi illa qalila. Aku diajari ruh itu sedikit sekali, hanya sedikit. Tidak diajari ilmu illa qalila, cuma sedikit sekali. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang terbaik yang disuruh menyatakan semua ilmu, taunya cuma segitu, ada nggak di kita yang lebih tahu jejaknya ruh? Saya cuma gitu, saya nggak tahu, silahkan Mas Oto gimana. Oh iya, makasih, udah gitu aja, saya nggak tahu. Nah, jadi makanya jangan ada temu guru, ada orang nyalain ini, ambil, lihat dulu, diteliti, betul ini Pak Oto, lihat dulu, cari dulu, ada perbandingan dulu, jangan sembarangan ya. Memohon petunjuk dan pertolongan pada Allah agar selalu ditunjukkan dan dibimbing pada agama yang lurus. Ya Allah, Allahumma hdina fi man hadait, ya. Allahumma hdina fi dinil Islam. Jadi waktu kita minta mohon ihdinas siratal mustaqim, ihdina itu maksudnya ya Allah berikanlah kepada kami hidayah dan penjelasan. Loh, padahal kita udah Islam, udah dapat hidayah, kok kenapa masih baca ihdina? Gitu kan, ada yang nentang gitu. Arti tafsirnya ihdina dalam tafsir Jalalain adalah tambahkanlah kepada aku petunjuk, penjelasan, bayan, sehingga aku ini imannya bertambah terus. Memang udah Islam, tapi bisa aja kan imannya turun, artinya itu. Lalu itu siratal mustaqim apa? Ala dinil Islam, yaitu agama Islam yang diridhoin Allah. Karena nggak ada petunjuk lain. Kul inna hudallah yuwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah yang paling benar adalah petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus mohon, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu petunjuk yang lurus, jangan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu seperti jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa? Para nabi, para ulama akhirat, ya, para waliullah, sahabat, orang-orang soleh dan sebagainya. Ghairil maghdub, dan bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Orang Yahudi. Dan tidak pula sesat. Siapa itu? Yaitu orang Nasrani. Udah komplit kan gitu. Yang ketiga, lebih banyaklah berinteraksi dengan orang-orang soleh, ulama, guru agama yang hak, dan yang membawa kepada peningkatan ketakwaan. Jadi kalau di sini aja saya memerintahkan siswa atau mahasiswa datang ke lab, maksudnya supaya dekat sama akademisi. Kan kata Rasulullah, kamu kalau mau tahu agamanya orang ini yang mati ini, lihat saja sahabatnya dekatnya. Lihat saja agamanya apa? Oh, agamanya gaple Pak. Ya udah, nggak jauh dari itu dia. Nah, apalagi kita selalu dengan orang-orang soleh. Jadi kalau dengan orang soleh itu, summa qasat qulubuhum. Kalau kamu tidak pernah berkumpul sama orang-orang soleh, orang-orang ahli agama, kamu hatinya akan meras. Otomatis. Karena apa? Kita lebih banyak dibanjiri pemikiran sendiri, baca buku ditafsirin sendiri, enggan bertanya. Padahal internet kemana-mana. Ya. Sekarang nggak usah ilmu agama. Salah satu murid kita, saya bukan untuk gibah ya, ini contoh aja supaya menjadi pelajaran. Ini karena termasuk tanggung jawab saya. Seperti Romli nggak mau muncul-muncul, dia punya kesulitan, saya nggak ngerti algoritmanya. Ya salahnya nggak mau datang. Itu urusan dunia loh ya, apalagi urusan akhirat. Gitu. Ini ada hadisnya. Berkumpullah kamu sama ulama, para hukoma, sama kubarok. Berkumpullah kamu sama ulama, orang-orang ahli hukum, dan orang-orang yang masyhur. Masyhur apa? Dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam pemikirannya gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita mudah-mudahan punya al-futuh, yaitu kunci pembuka hati ini, naik derajat kita inna akramakum indallahi, sehingga menjadi jundullah ya, jadi tentara Allah yang tangguh. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang-orang yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Sama sekalian, kita cuma punya waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Saya persilakan karena tadi mohon maaf awalnya masih kebingungan setup sana sini untuk koneksi jarak jauh ya, tapi insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Tapi yang dari Unsud kelihatannya masih kesulitan kontak kita, mungkin internet problem atau nggak tahu. Bisa via YouTube Pak. Nanti bisa di lewat YouTube, bisa di play lagi ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Hudang yang sudah
memberikan pemaparan. Mungkin dari Bapak atau Alvin. ada pertanyaan? Pin, ada pertanyaan? Ya, ada, silakan. Kelompok Kalimantan, ya. Ya, oke, Pin, ditangkapin. Jadi gini, Pin ya, mereka itu salah satu yang kita lihat mungkin Avatar, misalnya ngebom ya, yang dibom siapa, apakah misalnya toko-toko yang bersimbol Amerika dan sebagainya. Gini, Pin, ada jawaban yang saya nanti kita bisa menganggap ini sendiri. Saya sudah sampaikan dulu ada orang yang mati dia karena dia orang ikut perang sama Rasulullah, sudah jelas itu perintah Rasulullah perangnya melawan orang kafir. Kemudian dia tertusuk, terhunjam pedang sampai dia banyak lubang-lubang dan luka. Dia masih hidup. Makanya sahabat bilang, hada min ahli jannah. Orang ini ahli surga. Pas Rasulullah dengar kata itu, Rasulullah bilang, la hadahu min ahli nar. Tidak, dia adalah ahli neraka. Bingung orang perang sama Rasulullah, ngikutin Rasulullah, terkena hujaman panah pisau, kok ahli neraka. Akhirnya diikutilah sama seseorang. Nggak mungkin Rasulullah ngomong bohong. Diikutin, ternyata setelah dia sendirian, dia bunuh diri, Pin. Karena sakitnya yang dia nggak tahan, dia bunuh diri. Langsung mengatakan, shadaqta Rasulullah. Ya Rasulullah, maha benar engkau, benarlah perkataan engkau Rasulullah, karena ternyata orang ini bunuh diri. Orang bunuh diri kan murtad. Nah, sekarang itu orang yang berperang di jalan Allah, ngikutin aturan Rasulullah, hanya nggak tahan sakit. Nggak tahan sakit, kalau kita maklum ya wajar lah orang nggak tahan sakit, Pak, ditusukin sana sini udah kayak begitu, sakitnya bukan main. Kita operasi saja, operasi wasir itu sakitnya 3 hari nggak habis-habis. Padahal nggak tanpa pendarahan, tanpa penjahitan. Itu metode saya. Tapi sakitnya sampai 3 malam itu, Pin. Nah, ini orang ini dihunjam panah, dihunjam pisau, ditusuk dan sebagainya, dia sakit. Itu aja dia ahli neraka. Nah, sekarang saya mau tanya, orang ini matinya siapa yang merintah? Lalu yang dibunuh siapa? Kata Rasulullah, jangan kamu membunuh anak kecil, jangan membunuh orang-orang tidak bersalah, jangan membunuh orang tua. Nah, ini kalau ngebom yang dibunuh siapa? Konteksnya berperang dengan siapa? Yang dibunuh siapa? Jadi udah jelas paham seperti ini adalah paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi dia bergerak sendiri, ada hadis atiullah ati rasul wa ulil amrinkum, taatilah dan rasulnya dan pemimpin. Kita harus taat juga, nggak bisa seperti itu main hakim sendiri. Jadi itu jawabannya ya, Pin ya. Yang jelas membunuh, bunuh diri, ngebom terus dirinya mati sendiri, itu aja yang matinya karena membela Rasul aja dosa, matinya sebagai ahli neraka, apalagi ini cuman hanya kelompok orang tertentu menafsirkan dia hero, pahlawan, bunuh diri lagi, ya udahlah, tahu matinya gimana. Bukan ajaran Islam. Cukup, Bin? Oke, yang lain? Yang lain, Pak? Mul? Memang kalau sudah ada sajian makanan ini terus hilang konsentrasi. Bin, sorry ya, ini tahunya lagi anget. Ada yang lain? Mas? Ya, kamu? Mungkin ini Pak, kita mungkin perlu diulang, mungkin yang perlu dijelaskan kembali adalah bagaimana kita kan mungkin ada banyak, boleh nggak gitu ya, pertama kita boleh jadi menemukan hadis-hadis yang misalnya gini, saya pernah menemukan hadis yang ini berkaitan dengan sholat jama dan qashar gitu. Sebetulnya kalau itu ada di buku ya, Jadi ini memang berbeda dengan beberapa pandangan ulama gitu. Itu kan secara hukum furu'iyah, Pak. Dan boleh jadi kita akan ketemu dengan hukum-hukum semacam itu di bidang furu'iyah. Tapi bagaimana mungkin pedoman ya supaya kita tidak jatuh dalam bid'ahkan orang lain gitu. Jadi tidak serta-merta membid'ahkan orang lain hanya karena berbeda. Iya, makanya kaidah pertama kan dikatakan itu dalam Quran ya. Dikatakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan kami. Ini sesama Islam ya. Lana a'maluna, bagi kami amal kami, walakum a'malukum. Bagi kami amal kami. Terus pada ayat yang lain, la hujatana bainana wa bainakum. Tidak ada saling menghujat antara kami dan aku. Jadi gini, caranya kita mengambil itu jangan menyerahkan yang lain.
kamu yang kamu yakinin apa dasar argumentasi kamu ngikutin suatu ilmu, tapi tidak usah dengan mengatakan kamu haram, kamu kafir, kamu apa, nggak usah. Tanggung jawab, saya pakai kunut, alasan saya ditanya gini, tapi jangan yang pakai kunut, oh dasar lu kafir, nggak pakai kunut, lu anjing lu, gitu. Terang aja kita ditamplengin orang, ya loh. Jadi pertama itu untuk diri, jangan langsung mengabarkan orang lain. Yang nggak enaknya di sini itu orang lain dibilang dosa. Kita mengatakan orang lain ini bukan karena saya mengikuti Rasulullah petunjuknya. Nah tapi kalau belum ada petunjuknya, anda tahu-tahu seperti itu, jangan. Jadi pertama, jangan mengkafirkan orang, jangan memautukan hadis, ilmunya kita nggak cukup. Jadi gini, ada beberapa pandangan, ya, ada beberapa pandangan nih. Anda fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jangan tahu. Nah, sekarang si Afisina tahu nih, ini yang saya yakini, tanya apa gimana. Nah, terus nanti ada dapat lagi. Nah, kalau sudah dapat lagi kan ini gimana ya? Ini sama-sama guru, dapat nih gimana? Nah, terus kamu kembali tanya lagi kalau ada lagi. Kalau enggak, dirasakan bagaimana dengan ini. Sambil minta petunjuk kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar sehingga aku mampu laksanakannya, tampak yang batil itu batil. Nanti Allah akan bertunjuk. Karena Allah itu pasti akan memberi tunjuk pada hambanya. Tapi ada ikhtiar. Nah, yang tidak itu kita sudah langsung dapat ini, langsung menghakimi orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya saya cuma katakan tadi, kamu Pak Oto, kalau kamu itu ke masjid, terus di situ ada perdebatan, sekarang kamu terusin nggak acara itu? Saya gituin aja. Nah kan gitu paling gampang. Kalau saya jadi RW mah daripada ngundang begitu nggak aja, kan netral jadinya, dua-duanya nggak perang. Nah, saya bilang saya nggak tahu, cuman saya baca bukunya. Kalau baca bukunya ya harus baca bukunya dulu. Tapi yang jelas ada tuntunan agama. Kalau Rasulullah aja tidak mau jawab soal ruh, apalagi ditanyain lebih detail soal ruh, ya dia nggak tahu. Gitu. Nah, siapa yang lebih pandai dari Rasulullah? Gitu. Nah, ini contohnya. Itu ya, Mas. Jadi mohon petunjuk saja. Jangan dikira Mas saya juga pernah keliru, ya. Untungnya, ya itu juga ada gunanya juga, punya banyak guru. Akhirnya ditunjukkan hadisnya, ditunjukkan ininya gitu. Kebanyakan sekarang yang banyak mengatakan kita dhaif itu, dia gini dasarnya. Tidak ada contoh, itu yang dijadikan dasar. Tidak ada contoh, makanya bid'ah. Jadi bukan yang dilarang. Nah, sekarang yang ada contoh. Contohnya apa? Yaitu contoh Id. Contoh merayakan perkawinan. Betul nggak? Itu kan Rasulullah yang merayakan perkawinan kan? Anaknya. Satunya ngundang dangdut. Gitu. Yang dilarang bukan perayaan perkawinannya. Yang dilarang apa? Ngundang dangdut, bukan dangdutnya juga. Yang ngundang orang-orang penarinya yang auratnya terbuka, yang gerakannya melalaikan kita, gara-gara ingat itu simbol nggak bisa khusyuk sholatnya, ingat sama gerakannya. Tiap kali sholat, sialan tuh gerakannya kemulai banget. Ya mulia. Nah, sedikit banyak ya. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan masalah apa. Nah, yang nggak dikasih contoh selama tidak ada larangannya dan tidak bertentangan dengan Quran, hadis, ijma' sahabat, kias, ya, tidak bertentangan, itu nggak apa-apa. Kalau masalah harus contoh Rasulullah, nanti haji nggak ada yang pakai pesawat, nggak dicontohin. Loh, ini bukan apa ibadah. Gimana nggak ibadah haji, rukun Islam yang kelima ya? Iya kan? Baca Quran, Anda pakai tajwid. Makin baca kitab lagi, Rasulullah nggak pernah baca, dia hafal. Nah, berarti sunnah apa itu bid'ah juga sekarang yang ngaji Quran. Berat juga nanti, nggak ada yang menyentuhkan sarungan zaman dulu, sekarang sarungan. Sholatnya, iya, malah ada yang pakai apalagi baju jojon gitu kan. Yang penting bukan masalah jojonnya, ketutupan nggak auratnya gitu. Nah, seperti itu. Pakai celana panjang juga banyak, jin, apa haram gitu. Yang diharamkan kan kalau mengandung kotoran, iya najisnya kan. Jadi kalau orang kayak gitu tuh gini aja caranya, udah kepepet. Nggak ada itu gitu gini. Udah gini aja deh. Kalau di dalam matematik pembuktian itu ada dua, dengan metode induktif, dengan metode kontradiktif. Kontradiktif itu gini, andai kata nggak benar, maka harus begini kan. Nah sekarang gini deh, andai kata ini nggak benar, tunjukkan hadis yang melarang atau ayat melarang saya merayakan Maulid Nabi. Tunjukkan, pasti nggak mau mereka. Nggak mau, sama yang mengharamkan rokok. Tanya, mana hadisnya? Nggak akan. Nggak usah lihat hadis, kan kita tahu ini. Makan, kulu minan nas, kulu halalan thayyibah, yang thayyibah. Oh sehat, yang gimana menurut ente yang sehat? Aku bilang gitu. Ya itu, kalau itu rokok aja bahaya. Nah kalau gimana kalau mengenai duren? Rempelo, jeroan,
Nah, Pak Liantono aja nggak ngurangin gula. Ya haram banyak-banyak buat Pak Liantono dengan saya. Karena apa? Kita punya gula. Kan berarti itu nggak thayyibah. Tapi jangan semua orang diharamkan dong. Gitu. Nah, ini kan jadi kacau seperti itu ya. Jadi seperti itu, Mas. Baik, saya kira waktunya sudah pas. Ini sudah setengah 12 lebih 5. Alvin, mohon maaf kalau ada keliru, Vin ya. Lain kali diajak-ajakin yang lain yang jauh di tempat kamu. Nah, untuk bisa connect ke sini. Karena kelihatannya bagus nih koneksinya. Internet sehat, Vin. Itu konsep internet sehat. Tapi kamu nggak sehat, nggak ada ini sih. Nah, contohnya. Oh, nggak kelihatan. Untung nggak kelihatan. Aku lagi memperagakan tahu panas. Ya. Oke, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, ditunggu kartu undangannya. Segera. Iya, Pak. Iya katanya jangan. Oke, makasih. Ya, makan yuk. Udah. Aduh.